orang Islam, mereka juga nyamar sebagai orang Yahudi begitu, Akhi Guru. Wis mantap. Ya, Gurunda. Ini sekarang kita akan bacakan beritanya ya. Tadi kalau kita sudah lihat sebagian video dari Tabitofia, nanti kita akan lihat lagi. Sekarang akan kita bawakan dulu berita dari Jerusalem Post ya. Di sini disebutkan Haredi Rabbi accused of being a covert messianic missionary, atau dalam Indonesianya itu Haredi ini Ibraninya ultra ortodok. Nanti Isak tolong koreksi kalau salah ya. Ini jadi rabinya ultra ortodok dituduh menjadi misionaris mesianik covert itu tersembunyi. Nah, jadi secara sembunyi-sembunyi. Jadi misionaris secara sembunyi-sembunyi begitu. Nah, tuduhan ini telah dibuat oleh ultra ortodok Rabbi who admitted, yang telah mengaku to being messianic missionary, yang sudah menjadi misionaris mesianik dari tahun 2014, Ivan Pila. 2014 baru ketahuan 2021. Rapih banget gak ini Bung Lon? Masya Allah, rapih banget ini Bung Lon. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini menjelaskan seperti biasa aja. Nanti kita di sini. The individual in question, Michael L. Cohen, nama rabinya ini ya, Michael L. Cohen, or as he was born, dia mengklaim bahwa dia adalah kelahiran Yahudi, walaupun dia adalah seorang misionaris dari Deno Mesianik. Nah, begitu. Dan dia meyakinkan dirinya bahwa adalah Yahudi gitu. El Cohen ini sudah hidup selama 5 tahun di Perancis, in French Hill, di Bukit Perancis. Bukit Perancis itu bukan di Perancis Iwan Pila, tapi di salah satu daerah di Israel sana. Punya 5 anak sampai Februari, di mana istrinya Amanda itu meninggal. Ini karena kanker kalau di berita yang lainnya ya. Nah, he work as a scribe. Scribe itu penulis. Dia menulis mezuzot, tefillin, and other holy writings, dan tulisan-tulisan suci yang lainnya. Dia sampai ke situ dia infiltrasi Ivan Pila. Baru ketahuan, Masya Allah, ini canggih sekali Itu ini. Kan profesi. Jadi dia kalau jadi software menulis ini kan itu kan pesanan orang. Jadi orang mau pesan mezuzah dia bikin, pesan tefillin dia bikin. Jadi ini bukan ingin menipu sih, tapi karena memang itu adalah pekerjaannya, istilahnya occupation atau pekerjaan utamanya memang itu. Nah, yang jadi masalah adalah pekerjaan sampingannya dia yang misionari tadi itu. Tapi ini order holy writings ini memang diperbolehkan seorang minim atau goyim ini menuliskan. Bukan, kalau dia convert dia nggak bisa disebut sebagai goy, dia part of Israel. Cuman kalau dia melakukan penyimpangan ya tetap dia di pengadilan akan dipersalahkan sebagai orang Israel yang melakukan penyimpangan. Dia tidak dianggap lagi sebagai goyim karena dia sudah melewati konversi gitu loh. Boleh, tidak ada larangan. Contohnya bukan goyim. Mesumat. Kalau seorang mesumat boleh nulis holy writings. Kalau konsepnya dia berdagang itu sesuai dengan halakha, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Torah. Kalau mezuzot, filin itu kan dia membuat itu berdasarkan halakha, karena kalau dia bikinnya salah itu nggak akan laku dijual. Karena orang kan waktu beli kan diinspeksi dulu apakah ada tulisan yang salah, yang kurang, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah pekerjaan sampingannya itu, misionarinya itu. Kalau dalam pekerjaannya bisa aja disertifikasi kosher dan diperiksa memang barangnya bagus gitu loh, nggak ada cacat. Contohnya Onkelos kan dia kan membuat targum, padahal dia convert, boleh, nggak ada masalah, itu kan holy writings juga. Ini bukan convert, bukan convert ini. Ini misionaris mesianik. Kalau dia bisa masuk yeshiva, nggak mungkin. Jadi gini loh, kalau dia mengklaim dirinya lahir sebagai orang Yahudi, maksudnya kelahiran DNA Israel gitu ya, keturunan Yahudi gitu. Dia ketika bisa membuktikan dirinya ada darah Yahudi, dia tidak dianggap sebagai goy, dia dianggap sebagai orang Israel. Tapi kalau goy bisa disebut mesumat nggak? Atau seorang murtadin? Nah, kalau goyim yang convert, terus dia melakukan kesalahan fatal kayak gini, secara teknis keyahudiannya tidak bisa dicabut, cuman dia akan diekskomunikasi, terus dia akan di-ban. Jadi berita itu akan disebarin ke seluruh sinagog dan dia nggak akan bisa masuk ke situ. Ya, kita baca lanjut dulu ya ini mengenai Jerusalem Post ini. In 2011, El Cohen under the name Rabbi Michael conducted an interview for Morningstar TV in his ultra
ultra-orthodox garb in which he quoted from the New Testament. Jadi Morning Star TV ini adalah stasiun TV-nya Tritunggal cabang Israel, Ivan Villa. Ini salah satu stasiun TV Tritunggal cabang Israel. Nah, in which he quoted from the New Testament. Jadi dia mengeluarkan statement yang ngambil dari Perjanjian Baru. Called on viewers to think about becoming missionaries in Egypt and Syria. Jadi memanggil para penonton di channel tersebut untuk menjadi misionaris di Mesir dan Suriah. Pray to God that the people of the Middle East would return to Jesus. Untuk berdoa kepada Tuhan agar orang-orang di Timur Tengah akan kembali kepada Yesus. Specifically secara spesifik mereka dia mengucapkan stir the Jewish people to jealousy atau mengubah orang-orang Yahudi dari kecemburuan and to a jealousy to seek your face in Jesus name. Dan untuk cemburu untuk mencari wajah Tuhan dalam nama Yesus. Anjir. Nah, ini di sininya. In 2014, while studying at Yeshiva in Beit El Cohen was confronted by the Yad Lachim. Nah, jadi Yad Lachim ini adalah organisasi anti misionaris, and he confessed. Itu ada orang yang pernah ngebongkar masalah orang Kristen yang menuduh atau memfitnah Yitzhak Kaduri. Katanya dia orang yang percaya kepada Yesus difitnah seperti itu. Dan salah satu pengacara dari Yad Leachim itu juga udah mengkonfirmasi itu di YouTube waktu itu. Jadi emang ini ya reputasi organisasi ini bagus gitu ya? Oh dia itu profesional. Nah, jadi kepada organisasi ini si yang bertakia menjadi rabi ini, Mikael ini, dia mengaku udah menjadi misionaris both to the organization and writing to one of rabi. Jadi dia mengaku kepada organisasi Yad Leachim ya bacanya gitu ya, Yad Leachim, dan juga kepada salah satu dari rabi-rabinya. Dia berkata, however, walaupun that the night prior to writing his confession, he had decided to abandon his involvement with the Messianic movement and that he chose Judaism. Jadi dia berkata nih, ini nggak tahu Takil nggak tahu nggak, tapi dia dalam pengakuannya dia telah memutuskan untuk meninggalkan keikutsertaannya dalam pergerakan Mesianik dan dia telah memilih menjadi Judaism atau Yahudut atau Yahudi agama Yahudi gitu. Nah begitu. Kemudian ini dikonfrontir lagi oleh Shannon Nuzzen, a former missionary who runs the Beinanu Anti-Missionary. Nah, ini adalah satu organisasi yang lain selain Yad Leachim, yaitu Beinanu, sebuah organisasi anti-missionaries juga, percaya that El Cohen remains a covert missionary despite his 2014 confession. Jadi ini pengakuannya di tahun 2014 ya. Ini pengakuan ini dia telah memilih jadi Yahudi itu di tahun 2014. Nah, tapi oleh Beinanu dikonfirmasi kembali bahwa El Cohen ini tetap adalah seorang misionaris yang sembunyi-sembunyi. Nggak peduli melihat pada pengakuannya di tahun 2014. Jadi dari pengakuan 2014 sampai 2021 berarti berjalan sekitar 7 tahun. Dia tetap seorang misionaris, Ivan Villa. Silahkan ini dikomentari, Bung Lon yang satu ini nih. Kita tadi sudah mendengar Yitzhak, mungkin nanti kita akan kembali ke Yitzhak. Kita sekarang mempersilahkan dulu Gurunda Zuma yang salah satu legenda kita juga untuk menceritakan bagaimana tanggapannya dan mungkin ada pengalaman-pengalaman terdahulunya yang bersinggungan dengan para bunglon-bunglon ini. Gurunda Zuma, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, cara terbaik untuk belajar tentang orang adalah duduk di atas tanah bersama dengan mereka, menyantap makanan mereka bersama-sama, tidur di pondok mereka bersama-sama, tertawa di dalam kegembiraan bersama-sama, memikul beban hidup mereka bersama-sama. Itu adalah salah satu moto daripada misionaris. Nah, saya hanya ingin menyikapi secara global ya, supaya teman-teman khususnya yang ada di negara kita ini tercerahkan tentang apa sih sebenarnya misionaris itu. Jadi
bermula dari amanat yang ada di dalam kitabnya mereka, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Lalu kemudian ayat yang lebih tegas lagi adalah orang-orang yang percaya tentang pengabaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan akan dibaptis. Tapi yang tidak, itu akan dihukum. Ini adalah program kedua yang senantiasa silih berganti menjadi program yang harus terrealisasi di lapangan. Kembali kepada pernyataan saya bahwa cara terbaik untuk belajar tentang orang lain adalah duduk di atas tanah mereka bersama-sama, kemudian melakukan apapun yang dilakukan oleh orang yang tinggal di atas organisasi atau perkumpulan itu dengan bersama-sama. Pada intinya, misionaris itu harus bisa bersifat bunglon, mewarnai dirinya dengan warna target. Jadi misionaris ini memang sama yang dibahas pada malam hari ini, mau di Eropa mau atau di Asia, itu misinya, cara polanya itu sama. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah misionaris-misionaris ini memiliki program dan target yang sudah terencana begitu rapi. Biasanya mereka di kalangan mereka kalau pria itu mereka panggil dengan sebutan elder, kalau perempuan biasanya mereka sebut dengan sister. Itu misionaris itu. Nah, sampai kepada rapihnya mereka punya gerakan. Misionaris itu biasanya sama dengan kita umat Islam ini bangun ketika sholat subuh, mereka juga seperti itu. Jadi mereka pada pagi hari itu sudah memprogramkan apa yang mereka harus lakukan hari ini. Ya. Hari ini siang hari mereka habiskan dengan mencari jiwa dengan cara menindaklanjuti apa yang sudah diprogramkan secara bersama, sendiri-sendiri, dan juga merupakan janji target terhadap organisasi yang memerintahkan mereka untuk menjalankan misi, memurtadkan, mengajarkan Kristen terhadap orang lain. Nah, cara-cara ini kemudian diantaranya banyak memiliki sisi negatif. Ya. Berpura-pura, kemudian kepura-puraannya ini melahirkan sebuah kepribadian yang harus bisa menjadi bunglon, menjadi munafik dia. Makanya salah satu negara yang menjadi korban daripada misionaris ini yang sampai hari ini masih banyak di antara kita tidak sadari itu adalah negara Republik Indonesia ini sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena latar belakang daripada penggunaan istilah-istilah sakral di dalam ajaran agama Islam itu pijakannya yang mendasarinya bukan tanpa alasan. Tetapi itu justru adalah pondasi utama racun ya, yang dimasukkan oleh misionaris di dalam negara ini. Menjadikan kitab mereka seakan-akan keislam-islaman. Nanti setelah umat Islam itu di Indonesia ini, di era tahun 90-an sampai saat sekarang, itu sudah menggaungkan bahwa Tuhan kami itu adalah sama dengan Tuhannya Bani Israel. Ya, Hasem itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian menggunakan kesempatan itu untuk tampil menjadi ke-Yahudi-Yahudian. Itu siasat mereka. Jadi ketika umat Islam itu sudah menerima, sudah menyadari, sudah memproklamirkan, sudah menggaungkan bahwa Eloh Israel atau yang mereka sebut dengan Allah atau Hasem, ya Elohim, Yod-Heh-Vav-He itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lalu kemudian mengganti pakaian. Maka muncullah istilah-istilah yang tadi, ada sekte-sekte yang nampak dari luar seakan-akan itu adalah sebuah gerakan dari tubuh Yudaism, tapi pada intinya di dalamnya itu ternyata adalah Kristen.
Yang murni Kristen menggunakan pakaian baru untuk siapa? Sasarannya tentu adalah orang-orang yang ada di Indonesia ini, di negara kita ini. Makanya santer belakangan ini kita mendengarkan, kita membaca, kita melihat ada tulisan Yahweh. Benar ya? Terkadang kita mengendarai kendaraan, di belakang mobil itu ada Yahweh, terus tertuliskan bahasa Ibrani di bawahnya. Itu adalah kode. Itu adalah kode bahwa Kristen itu adalah Yudaism. Kristen itu lahirnya di Yerusalem. Bahwa kitabnya Kristen itu adalah kitab Torah. Nah, kenapa kemudian sahabat-sahabat sekalian, kenapa kemudian mereka tidak mau menjajakan kitab mereka dengan original teks, khususnya Perjanjian Baru? Karena itu sudah merupakan kesepakatan. Kalau menggunakan original teks, berarti kitab mereka bukan dari Yerusalem. Kitab mereka berasal dari Yunani. Nah, kalau dia menggunakan original teks, maka yang muncul kemudian adalah istilah-istilah paganisme. Maka yang muncul kemudian adalah istilah-istilah animisme. Kalau itu yang muncul, maka percuma mereka menjajakan diri mereka sebagai pengikut orang-orang yang mentuhankan Allah Israel atau Tuhannya Israel. Nah, itu yang pertama. Kedua, yang perlu dipahami di sini, upaya mereka kemudian adalah memisahkan antara sembahan Bani Israel dengan sembahan Bani Ismail. Ini upaya yang sangat-sangat mereka perjuangkan. Supaya umat Islam awam itu paham bahwa sembahan mereka itu adalah sembahan baru. Bukan Tuhannya Abraham, bukan Tuhannya Daud, Musa, Salomo, dan juga Yesua, Mesias. Bukan. Tetapi Allah itu adalah, menurut pemahaman yang mereka harus tanamkan kepada umat Islam, Allah itu adalah batu hitam yang ada di Mekah. Nah, ini gerakan-gerakan misionaris ini yang harus ditanamkan, khususnya kepada kita yang ada di negara ini. Jadi terkait dengan apa yang kita soroti pada malam hari ini, ya jelas bahwa misionaris ini, sekali lagi saya katakan, mereka menghabiskan waktu singkat di salah satu dari 17 pusat pelatihan misionaris di seluruh dunia. Di sana mereka belajar cara mengajarkan gospel dengan tertib dan jelas, dan jika perlu mereka mulai belajar bahasa orang-orang yang akan mereka ajari atau menjadi sasaran. Ya, saya sebut saja ya, pusat pelatihan mereka yang terbesar itu di Provo, Utah, dengan pusat-pusat tambahan di Argentina, Brasil, Chile, terus kemudian Kolombia, kemudian Republik Dominika, Inggris, Graha, Guatemala, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Filipina, Spanyol, dan Korea Selatan. Jadi di situ adalah pusat-pusat pembentukan misionaris yang menyebar untuk zaman-zaman sekarang sampai mereka silih berganti datang ke negara ini. Masya Allah. Ya, ini agar diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian. Maka jangan heran, beberapa tahun yang lalu di kota kita ini pernah kita menggagalkan adanya misionaris yang ingin melakukan prosesi penyembuhan di lapangan Karebosi. Alhamdulillah bersama dengan teman-teman kita batalkan kegiatan mereka. Nah, lalu kemudian, Masya Allah. Lalu berapa kemudian Makassar? Allahu Akbar. Lalu kemudian yang perlu disadari, yang perlu kita pahamkan di sini kepada teman-teman di luar sana, bahwa misionaris itu bekerja dengan pola memperlihatkan keikhlasan. Ya, mereka melakukan gerakan-gerakan secara kasat mata, mereka sukarela, ya, mendanai sesuatu hal yang dianggap bisa menjadi perhatian umat Islam, kemudian memberikan hal-hal yang mungkin akan membuahkan rasa kagum, ya, rasa empati, rasa simpatik, ya, kemudian rasa hormat, lalu melahirkan sebuah
sebuah pemikiran terhadap orang-orang awam bahwa ajaran mereka betul-betul adalah ajaran kasih. Nah, ini yang perlu sangat berhati-hati kita menyikapi adanya gerakan-gerakan seperti ini. Kemarin waktu kejadian di Palu, ini pengalaman yang saya alami. Kebetulan rumah saya itu berkisar sekitar 1 kiloan lah, kurang lebih dari asrama haji. Nah, di situ tempat penampungan para korban yang untuk ditampung yang diterbangkan dari Palu dengan menggunakan pesawat Hercules. Saya melihat dengan mata kepala saya bagaimana kemudian orang yang histeris, orang yang sementara menangis, meraung-raung, memanggil orang tuanya. Di sampingnya ada misionaris-misionaris membacakan kitab suci. Orang nangis, teriak-teriak, dia dibacakan kitab suci. Padahal nyata dia pakai jilbab. Coba. Sudah nyata-nyata dia teriak Allahu Akbar, beri pertolonganmu ya Allah, ya Allah. Mana orang tuaku ya Allah? Dibacakanlah di situ surah-surah Mazmur. Entah apa-apalah dia. Entah apa-apalah dia bacakan ini kan. Ini pekerjaan orang gila kan bilang. Belum lagi di satu rumah sakit juga jaraknya kurang lebih ada 5 km dari tempat saya ini. Nah, itu salah satu rumah sakit pemerintah. Sama, di situ juga dibagi-bagikan tabloid, ada bacaan doa-doa di situ. Doa-doa yang berasal dari kitabnya mereka. Jadi ini gerakan-gerakan yang sangat-sangat memalukan menurut saya. Ya. Kita umat Islam itu tidak ada yang pernah seperti itu. Meskipun kita menyadari bahwa Islam itu adalah agama syiar. Tapi kita tidak sampai selebay itu. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak perlu dipaksakan untuk nampak seperti benar. Tidak perlu dipaksakan untuk nampak seperti benar. Tidak sama dengan mereka. Jadi mereka menggunakan cara-cara apapun demi untuk memuluskan apa yang mereka jadikan sebagai cita-cita. Apa itu? Menyesatkan manusia. Itu tujuannya. Sebagaimana yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa ada pesan setan, pesan iblis yang harus mereka sampaikan kepada manusia. Ya, mungkin sahabat-sahabat sudah pada tahu, iblis itu berpesan untuk pesannya itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Bahwa yang mereka jajakan itu adalah jelmaan Tuhan. Mentah dengan istilah anak Tuhan, istilah titisan Tuhan, reinkarnasi Tuhan, atau firman Tuhan, itu macam-macam lah dia gunakan kata, supaya bisa manusia ini dituhankan. Ini ada pekerjaan iblis. Didukung oleh dalil-dalil yang ada di dalam kitab mereka. Iblisnya pura-pura. Jika engkau adalah anak Tuhan, buanglah dirimu dari atas ke bawah. Karena ada tertulis, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya. Bukan itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh iblis. Yang ingin disampaikan oleh iblis adalah, jika engkau anak Tuhan. Nah, orang yang bahlul akan menangkap, oh, ternyata iblis pun tahu. Betul kita. Yesus itu adalah anak Tuhan. Coba. Sementara yang mereka sembah itu tidak pernah sekalipun menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Saya boleh taruhan kalau ada misionaris yang mau berdialog, ya kita buka-bukaan. Tunjuk dalil di mana Yesus pernah mengaku sebagai anak Tuhan. Kalau mengaku sebagai anak manusia, itu boleh dibilang ratusan kali Yesus itu sendiri menyebut sebagai anak manusia. Nah, kembali pada tema kita pada malam hari ini, bahwa satu-satunya agama yang mengajarkan, ya salah satunya agama yang mengajarkan dengan gencar, dengan tipu daya, dengan menggunakan topeng. Kalau di tengah-tengah Yahudi, mereka ke Yahudian. Kalau di mayoritas Islam, mereka ke Islam-Islaman. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kristen. Itu dicatat. Kalau umat Islam, anak Islam, ya saya Islam. Tidak ada pakai miring dulu ke kanan, miring dulu ke kiri kayak pemain bola, giring bola ke kanan, mundur, maju, mundur, habis itu tendang, gol. Haleluya. Tidak pakai kayak gitu kalau Islam. Islam itu lurus. Anda menggunakan akal, telah ada dalil kitab suci Al-Quran, Anda terima, hidayah itu datang, alhamdulillah. Itu Islam. Ya, tidak seperti, ya Anda kan selalu berdoa,
Kalau Anda berdoa itu kan artinya Anda berdoa kepada sesuatu yang tidak ada. Karena Allah itu tidak kelihatan. Nah, Muhammad itu kan adalah orang yang sudah membusuk di kubur. Nah, coba lihat itu, bom ada di mana-mana. Coba lihat itu, ustadz-ustadz di masjid, orang miskin-miskin semua. Nah, lebih baik kamu ikut dengan saya. Kalau dengan saya, kamu dijamin selamat. Kamu cukup mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang kau katakan itu kamu yakini, maka kamu akan diselamatkan. Tidak perlu sholat. Dan kamu bebas mau makan babi, makan anjing, makan kodok, makan asu, ya bahkan nenekmu juga bisa kamu makan kalau kamu mau. Makan Dan bayi itu dijamin. Ya, dan itu kamu dijamin masuk surga. Ya. Akhi, itu mengenai pesan iblis itu bahkan iblis memberi contoh untuk menyembah Yesus loh. Nah, ada di dalam Lukas itu 8 ayat 27 sampai ayat 29 itu kan jelas tuh. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Iblis memberi contoh bagaimana menyembah Yesus. Nah, kalau tadi Gurunda mengatakan itu pesan iblis, bahkan iblis sudah memberi contoh semacam itu. Nah, gitu. Lanjut. Ya. Mumtaz Tasugi. Itu makanya aku bilang bahwa yang diajarkan mereka itu dengan cara-cara seperti itu adalah sama seperti misionaris iblis yang diutus oleh buyutnya, dengkotnya ya, untuk mengajarkan manusia menyembah kepada manusia. Sama perilaku yang mereka lakukan dengan cara-cara seperti itu, menyamar-nyamarkan diri mereka, ya, itu sama dengan yang dilakukan oleh iblis. Menyamar-nyamarkan diri mereka seperti orang benar, seperti malaikat terang, tetapi yang mereka ajarkan endingnya kemudian adalah ajaran penyembahan terhadap berhala, yaitu menyembah kepada selain daripada Allah. Saya kira itu sementara dari saya, silakan ditambahkan oleh Gurunda yang lain. Mangga. Siap Gurunda, syukron. Jazakallah khair, ini mengenai apa? Pengalaman dan juga penekanan-penekanan bagaimana sih watak mereka ini dan dari mana datangnya pengajaran mereka ini. Ternyata diperkuat oleh Tatsugi, iblis-iblis juga yang mencontohkan ya. Dari ya memang betul. Ketika mereka, iblis ini sedang berduaan dengan Yesus, dia tidak ada takut-takutnya itu. Duh, ini. Yesus potong dari bukit yang satu ke bukit yang lain, hubungan kan begitu. Nah, tapi ketika banyak orang melihat, iblis pura-pura takut, bahkan menyembahnya. Memang itulah rencana iblis supaya manusia itu mau menyembah manusia itu gitu. Yang lainnya. Sukses 2000 tahun itu sukses itu. Iya, sukses. Betul. Ya, betul sukses. Iya. Iblis itu adalah tim sukses yang paling hebat. Hebat itu. Iya. Jadi di dalam Markus 5 ayat 7, Lukas 8 ayat 28, Lukas 4 ayat 41, Matius 4 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3, Lukas 4 ayat 9, Matius 8 ayat 9, Markus 3 ayat 11. Semua yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Bapa, itu adalah setan, iblis. Jadi iblis yang selalu menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan mengajarkan, memberikan pesan kepada manusia melalui kitabnya mereka bahwa Yesus yang adalah orang yang diutus mengaku sebagai manusia, anak manusia kepada Bani Israel, itu adalah setan iblis yang mengajarkan kemudian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal jelas Keluaran 20 ayat 3, Ulangan 5 ayat 7, dan seterusnya. Janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku. Sementara iblis berpesan, ada anak Tuhan. Nah, kalau ada anak Tuhan berarti ada Bapak Tuhan. Kalau ada Bapak Tuhan berarti ada Mama Tuhan. Sebentar lagi ada sepupu Tuhan. Ada tante Tuhan. Ada kakek Tuhan. Nah, itulah ajaran-ajaran setan. Lanjut aja nanti bikin KKT, Gurunda. Kartu keluarga Tuhan. Nanti kita buatkan sensus Tuhan.
Ya Ivan Villa, kita segitu dulu ya. Sekarang kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi dari Rabbi Tovia Singer. Pak Zul, silakan diputar Pak Zul. Banyak hal menarik ini yang akan dikupas oleh Rabbi Tovia Singer, dan juga nanti hostnya Rabbi Tovia Singer akan memberikan pengakuan siapa bapaknya dia dulu dan siapa ibunya dia dulu. Dan ini akan membuat Tritung ini terguncang gitu. Ya, ini dia. Wah, ngeblank kalau anaknya saya. Oke, lanjut. Siap. Suaranya nggak ada, Pak Zul. They got beards, the side curls, the black hats, the whole deal. Paul says that the church, the non-Jewish part of the body, is supposed to stir us to jealousy, stir the Jews to jealousy. And I can think of nothing that would do that more than a revival breaking out. When you see missionaries on TV, on YouTube, talking about we have Orthodox believers in Yeshua, we need to support them. That's what they're talking about. Yes, think about being a missionary to those areas. Pause Pak Zul. They need them. It's at least reach people. You know that 1040 window. It's the most. Ini sebentar nanti lagi. Ini supaya untuk Ivan Villa pahami yang di live comment dan juga yang ada di majelis Zoom. Yang tadi kita bahas Rabbi Mikael, seorang bunglonnya Tritung cabang Israel yang pura-pura menjadi Yahudi. Ini orangnya. Ini orangnya. Dan dia datang ke permukaan, ke stasiun TV yang tadi hamba sebutkan, lupa apa. Nah, stasiun TV-nya tuh ini. Ini adalah stasiun TV-nya Tritung di Israel. Dan Rabbi Tovia tadi mengatakan di awal cuplikan channel TV ini adalah si hostnya ini menyambut, ya ini adalah Rabbi dari Ortodok yang telah mengaku Yesus Tuhan. Begitu dia bahas. Wis, mantap. Nah ini orangnya Ivan Villa. Sekarang kita lanjut lagi. Silakan Pak Zul. People group in the world. There's a whole funding thing for these people who have clandestinely infiltrated the Jewish community. God's heart, He desires all men to be saved, come to the knowledge of the truth. We know that, so we should be praying. We have one character who managed to come here. His wife's not even Jewish. It's very tragic. She just died. She had the sympathy of a Jewish neighborhood here in Jerusalem, and as it turns out, she wasn't Jewish, claimed to be a child of Holocaust survivors, and she just died of cancer. Very, very tragic. The way it works, the danger here is that it's against the law to evangelize children in this country. You can't evangelize minors. It's a law in the country. And the way that missionaries frequently circumvent this law is by getting their children to evangelize other children, getting their children inside the system. And, the kids, just had one of those kids, just decided. Ivan Villa, disimak ya, di sini disimak. Rabbi Tovia menyebutkan, ini sesuai dengan berita-berita yang hamba baca, jadi hamba pastikan beliau tidak berlebih-lebihan dalam memberikan informasi bahwa Rabbi Mikael ini dia mempunyai anak-anak 5. Lalu 2 poin yang vitalnya di sini. Ketika istrinya meninggal, komunitas Yahudi menyumbang sebesar 30.000 Israel itu sekitar $16.000 kepada keluarganya si bunglon ini. Jadi silakan dikurskan ke dalam rupiah, $16.000 itu berapa? Lihat, udah bertakia dapat duit. Udah bertakia dapat duit. $16.000. Silakan satu Gi, coba dicek. $16.000 Amerika Serikat setara dan rupiah. Juta. Berapa? Lebih. 230 juta lebih. 230 juta masuk. 230 juta lebih. 230 juta lebih masuk ke kantongnya bunglon ini. Brilian sekali. Canggih kan? Dari apa coba? Kita lihat nih. Ketika manusia dikorbankan, Yesus dikorbankan, keselamatan. Istrinya dikorbankan, 230 juta. Selalu ada pengorbanan manusia di sini untuk mendapatkan kenikmatan. Masya Allah, ini agama. Makanya saya katakan ya bahwa firman itu telah menjadi perpuluhan.
That's right. Bukan jadi manusia, jadi perpuluhan. Bukan, jadi perpuluhan. Oh. Aduh. Istilah baru ini, mantap ini. Mantap. Itu poin pertama tadi. Masya Allah, Gurunda kocak banget. Apa? Enggak dengar tadi aku. Apa tadi itu? Diulang, Firman telah menjadi apa? Diulang, Gurunda. Firman itu telah menjadi perpuluhan. Aduh, kamus baru ini. Kamus baru. Yang mending firman jadi perpuluhan daripada firman dicomot iblis seperti yang tertulis di dalam Markus 15:4. Ya, kan faktanya sekarang akhirnya memang kayak gitu. Mereka menjejakkan padanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Duit, masuk duit. Ya toh? Jadi yang benar adalah firman itu telah menjadi perpuluhan. Iya. Dan di Israel pun ada undang-undangnya itu. Misionaris itu nggak boleh menyebarkan ke anak-anak, itu kena itu undang-undangnya. Betul kan? Tadi Rabi itu, kalau saya dengar itu bicara soal hukum loh. Tepat, Ahi. Israel. Tepat Betul, itu. kan? Jadi betul banget, Ahian. Nah, Jadi kan ini tidak berbeda jauh dengan hukum di Indonesia juga ada. Dengan peraturan 3 menteri itu. ya SKP 3 menteri malah lebih keras lagi itu. Betul. Dilanjut, Bang. Siap. Jadi kalau di Israel itu Ivan Villa tadi kalau kata Rabbi Tovia itu, dan sesuai undang-undang proselytizing ya kalau bahasa mereka, atau undang-undang anti permurtadan lah kalau bahasa Indonesianya, itu tidak boleh menginjili atau mengajak anak-anak di bawah umur 18 tahun untuk berpindah agama, itu tidak boleh kalau di sana itu. Tapi Tritung cabang Israel ini nggak habis pikir, nggak kehabisan akal. Bukan mereka nanti yang turun, tapi anak-anak mereka nanti. Anak-anak mereka yang disuruh untuk penginjilan di sekolah-sekolahnya. Jadi mereka pura-pura jadi Yahudi, masuk ke sekolah Yahudi, penginjilan lah mereka di sela-sela bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Anak-anaknya yang disuruh Ivan Villa. Ini yang disebut oleh Rabbi Tovia. Jadi ada 2 poin di sini yang vital itu. Pertama, komunitas Yahudi memberikan duit untuk keluarga yang si Bunglon ini yang istrinya meninggal. Lalu yang kedua adalah anak-anaknya melakukan penginjilan. Betapa canggihnya kelakuan Bunglon mereka ini. Pak Zul, kita lanjut ya. Lanjut dulu Pak Zul. Siap-siap ngeblank. Azul? Azul hilang. Ketiduran. Hilang lagi. Ntar tak bukanya semua. Udah silakan dibuka semua mic-nya. Bisa dibuka sendiri mic-nya. Ya, YouTube-nya. Oh, YouTube-nya entar ya. YouTube-nya putar dulu. Pak Zul ini tidur ya? Kalau tidur biar dari jemput yang di luar itu loh. Oh, siap. Kecil suaranya. He claimed to be a priest. Father buried in a non-Jewish cemetery with a cross. The whole thing is like a scam from top to bottom. This case and so many others like it shock the Jewish community who had supported these families, who had befriended these families, who had supported, in this case, this fellow's wife who was, stricken with cancer. The Jewish community just beside themselves because they had financially supported them, but these people also working with evangelical Christians, posing as an Orthodox rabbi and preaching the gospel. When Jesus walked the earth, he was Jewish. But then something happened called the resurrection, and he became the first of the new humanity, in which Paul says again and again in the new humanity, there's neither Jew nor Gentile. Mind-blowing what's going on. People also need to know is that the way missionaries work here in Israel and around the world, they themselves don't directly evangelize Jews, but rather they instruct evangelical Christians how to effectively witness to the Jews. I am sure there's some of you watching me right now who know of someone who got involved in one of these groups. And if you ask that cousin of yours, who is the first person to witness to you, I can almost assure you it'll be someone who is never Jewish and someone who is not a professional missionary. Pray that you would return that blessing upon them.
and return it upon them in the form of your Son, Lord. Let them see, let their eyes be open, let their hearts receive your love, Father, and you just turn their hearts to you, Lord, to your Messiah, to your Son. Let them see the beauty that's there. And I lay my hand on Cameron as a representative of Ishmael. And I pray that you would bring them back to you once again, that they may come and honor you, Father. That they would honor the Father, just like we did together in Genesis 25, Lord, so they could be a blessing to all the earth. Let them stir the Jewish people to jealousy, to a holy jealousy, to a jealousy to seek your face. In Jesus' name. Amen. What they do is they're essentially a clearinghouse, a resource for Jewish evangelism. The actual leaders of the Messianic congregations rarely, if ever, convert Jews to Christianity. It's almost unheard of. And this is what people don't get. People think that the leader of the Messianic congregation, he's the one that converts Jews to Christianity. That almost never occurs. This is really what is now unfolding in the news, something that's plagued Jewish communities in the United States. Seattle has suffered from this. Chicago has suffered from this. Community after community is finding out that. Nah, ini 2 poin lagi, Ivan Villa. Pertama, kalau misalnya kita melihat video yang di awal, yang bagaimana infiltrasi mereka terhadap komunitas Muslim, berdoanya kocak gitu. Contoh, dalam Islam itu ketika berdoa tentu dalam zikir atau dalam doa yang lainnya itu ada frasa-frasa Arab yang digunakan gitu, baru frasa Indonesianya. Tapi yang video kita pertama lihat itu Indonesia semua. Sama seperti yang terjadi di stasiun TV Sia Tritung ini. Ketika Rabi Ortodoksnya berdoa bahasa Indonesia semua. Bahasa Inggris kali, bro. Nah ya, salah gue. Bahasa Inggris semua begitu kan. Nah inilah apa bunglon itu. Dia cuma kulitnya Tritung. Nggak akan jauh. Terus tadi juga dibahas yang kedua itu dari ini, bentar, dia bahas apa ya, lupa. Oh, ini dibilang begini katanya. Kadang-kadang komunitas Yahudi ini berjanya. Nah, terus Rabi Tovia mengoreksi di sini. Enggak, bukan pendeta atau kepalanya, tapi jemaat-jemaatnya yang masuk itu. Jadi orang-orang biasa yang masuk itu, orang-orang yang sudah tadi Gurunda Zuma bilang sudah mendapatkan pengajaran misionaris, itulah yang meluncur, Ivan Villa. Itulah yang meluncur ke lapangan gitu loh. Untuk kita sebenarnya nggak terganggu secara akidah ya, tapi nggak risih gitu loh. Karena kayak gini loh, kita tuh suka merasa malu sendiri ketika ada orang lain melakukan hal yang memalukan, gitu nggak sih? Coba deh. Jijik rasanya. Rasanya tuh jijik sendiri gitu loh ketika ada orang lain melakukan hal yang menjijikkan. Exactly. Itulah begitu. Jadi, aduh. Kita lanjut lagi. Pak Zul, langsung ke ininya aja, Pak Zul. Langsung ke yang nanti ada yang kemeja biru akan melakukan berbicara. Nah, ini coba. Kayaknya udah dekat deh. Nah, nanti di sini kita akan komentari bersama-sama ya. Comes right out of the Christian canon. Just to further your point, and the only reason I'm going to say this is because this is something you guys need to know. Okay, most of you know that where I was raised, how I was raised, Messianic, Christian first and Messianic. My own father was a Messianic, quote unquote, rabbi for over almost 28 years, right? On his website, it said that he was actually raised in a Jewish home. He was also a Cohen, right? Him and my stepmom as well. That's what it said on the website, which is totally not true at all. He said he often got abused by kids in school because of him being Jewish. That is totally not true. He was raised Baptist, right? So just to prove the point, people say anything to try to win a Jew. Like you said, Paul said that became all things to all men. Ivan Villa yang di live comment, yang menonton di channelnya Zulfikar Official, di Gurunda Zuma, di Ahyan Channel, dan channel-channel muslimin yang terafiliasi dengan JCC lainnya, dan juga yang berada di majelis Zoom, disimak, perhatikan baik-baik pengakuan dari hostnya Rabi Tovia Singer ini. Dulunya dia adalah seorang Mesianik. Lalu kemudian dia convert ke Yahudi gitu, menjadi Ger Sedek. Lalu kemudian dia menceritakan bahwa orang tuanya adalah seorang rabi Mesianik juga, yang mempunyai website.
yang dimana orang tuanya menceritakan Ivan Villa bahwa mereka adalah Yahudi tulen, yang dimana masa kecilnya itu selalu diberikan perlakuan rasis oleh teman-teman sekitarnya. Lalu kemudian apa kata hostnya? Hostnya lalu menyatakan bahwa orang tuanya itu bertakia, berbohong, tidak seperti itu. Karena dari kecil orang tuanya adalah Tritunggal yang dibesarkan secara baptis. Duar, meledak langsung. Apa yang bisa kita dapat dari sini? Bertakia demi kebesaran nama Kristus adalah halal. Filipi 1 ayat 18. Guru Nazuma, Statsugi, Yitzhak, silahkan bergantian dikomentari. Di sini aja Mas Valen juga baru masuk itu. Oh iya, Valen, Shalom Aleichem, baru datang. Ya, Waalaikumsalam. Triun, habis dari diundang HMC. Oh iya, siap-siap, nggak apa-apa. Ya, ini di acaranya di YouTube-nya jam 10 lebih. Oh iya, sorry. Iya, jadi gitu Len. Ini kita lagi membahas fenomena bunglon, di mana infiltrasi kaum Tritunggal ini ternyata nggak cuma di komunitas Muslim, tapi di komunitas Yahudi juga, seperti yang tadi kita sudah bahas di awal-awal gitu. Nanti langsung nyambung aja ya kalau ada yang mau ditanggapi. Sekarang kita akan mendengarkan dulu dari Yitzhak dulu deh, silakan Yitzhak. Wow, kalau pendapatku udah bukan sesuatu yang mengherankan sih kalau dibilang takut, tidak takut, terpengaruh, tidak terpengaruh, cuman jijik gitu. Kenapa? Ya. Karena yang mereka lakukan itu adalah manipulasi. Mungkin targetnya bukan kita, mungkin targetnya orang lain gitu. Nah, tapi kan penyebarannya seluas apa, se-underground apa, itu yang kadang-kadang tidak terlacak, tidak kelihatan. Bahkan kita harus waspada gitu sama gerakan-gerakan seperti ini gitu. Nah, caranya agar tidak terpengaruh dengan orang-orang seperti ini adalah belajar gitu. Belajar yang namanya anti misionari. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini bisa ngadepinnya gitu. Nah, baik orang-orang Yahudi, Shomerim atau Islam atau agama-agama yang lain yang monoteis juga harus belajar yang namanya anti misionari, karena mereka akan mentarget siapapun, bukan cuma orang Yahudi atau orang Islam aja atau Shomeri, tapi orang-orang, semua orang di dunia tuh mereka incar gitu, yang bodoh-bodoh terutama ya. Ya, kalau kita melihat yang seperti ini bukan satu-satunya kasus, ini cuma satu dari puluhan kasus yang pernah ada gitu. Jadi yang namanya mesianik itu dia akan berusaha berpenampilan sebagaimana komunitasnya ya. Kalau misalnya misionaris di pesantren ya dia pakaiannya seperti orang-orang di pesantren. Kalau di komunitas Yahudi dia akan berpakaian seperti orang Yahudi gitu. Karena memang ajaran itu kan dari Paulus kan. Dia kalau dekat orang Yahudi dia ke Yahudi-Yahudian. Kalau dekat goyim dia ke goyim-goyiman gitu. Ini bunglon emang gitu. Nah, tapi gampang sih caranya untuk mengetahui orang-orang yang bunglon itu bagaimana gitu kan. Kita kan masing-masing punya kitab suci. Kalau ada yang menyimpang dari kitab suci itu ya berarti dia bukan bagian dari kita. Simpelnya seperti itu. Walaupun dia semirip apapun, setaat apapun, tapi kalau ajarannya ada yang menyimpang itu perlu diwaspadai dan diumumkan ke media bahwa kelompok ini berbahaya atau kelompok ini menyebarkan berbagai macam fitnah dan berbagai macam kesesatan supaya khalayak umum tidak mengikuti orang-orang seperti ini gitu, karena sangat merugikan sekali gitu, membuang-buang waktu dan tenaga mendengarkan ocehan mereka gitu. Dan seperti yang tadi dibilang, ciri khasnya adalah selalu memakai terjemahan full, tidak pernah menjelaskan dari teks original. Tapi kita perlu waspada. Yang namanya mesianik di Indonesia itu selalu mengutip dari Hebrew text. Apalagi sekarang-sekarang ini, apalagi setelah kemunculan Yitzhak Hasid yang menjelaskan dengan Hebrew, mereka pun ikut-ikutan menjelaskan dengan Hebrew, bahkan mengutipnya Sefaria. Tapi yang menyedihkan, mereka mengutipnya balik lagi ke terjemahan, tidak bisa menjelaskan gramatikalnya. Jadi grammarnya tidak menguasai, tapi terjemahannya yang digarisbawahi. Dan kita tahu lah orang-orang ini siapa gitu. Nah, yang paling parah lagi adalah mereka-mereka yang mengklaim belajar dari Yitzhak Shapira
yang katanya Rabi Mesianiknya GKMI atau Gereja Kehilat Mesianik Indonesia di Bintaro, Jakarta sana. Siapapun yang terafiliasi dengan GKMI ini udah jelas pasti muridnya Itzhak Shapira. Dan Itzhak Shapira ini juga pernah dibongkar sama kelompoknya Tovia Singer bahwa mereka ini ya misionaris gitu. Misionaris yang didanai oleh gereja yang punya istilahnya dananya tuh jutaan dolar gitu loh untuk mendanai kayak gini nih. Gereja tuh kaya banget soalnya perpuluhan itu kan ibaratnya gini, kalau orang gajinya 1M, 10% berapa gitu kan. Jadi 100 bre. 100 juta sebulan 100 satu juta. orang. Nah kalau ada orang kaya lainnya berapa? Makanya ada namanya mega church. Mega church itu ya gereja yang isi gede banget, yang mungkin muat 1.000 orang, terus isinya ya orang-orang kaya gitu, ya pebisnis-pebisnis gitu. Nah bayangkan coba, jadi mereka tuh memang punya dana sangat besar gitu. Kalau dibandingin sama orang Yahudi atau orang Islam ya mungkin kekayaannya nggak nyampe segitu-gitunya amat, kecuali personal gitu kan. Soalnya kalau di Islam sendiri mungkin orang kasih zakat itu cuma 2,5%, nggak nyampe 10 gitu. Nah, jadi kita perlu waspada sama mereka itu. Oke lah, yang lain mungkin ingin memberikan masukan. Siap, thank you Zaki ya. Kalau misalnya di Islam 2,5% zakat, tapi kalau udah 10% jatuhnya pajak, bre, udah bukan Islam. Itu pun sekali setahun. Itu pun sekali setahun 2,5%. Lah ini 10%. Makanya gitu aku bilang firman itu telah menjadi perpuluhan. Ya, tadi dari Yisak Iwan Villa kita sudah mendengarkan tanggapannya mengenai segala yang ada di ini ya, takia yang terbongkar ini mengenai bunglon yang ada di bunglon yang ada di Israel ini. Tapi sebelum kita Gurunda Zuma, abis ini kita nanti akan ke Gurunda Zuma. Tapi sebelum itu ada satu sneak peek nih yang akan hamba kabarkan. Selama kita membahas ini, Iwan Villa, ini majelis Zoom JCC ini kemasukan ini nih, banyak tamu-tamu dari Tritung yang masuk ternyata. Kepanasan mereka. Kepanasan, saudara jauhnya kita bongkar kepanasan mereka. Mereka pada masuk ke sini, Iwan Villa. Sekedar info aja. Gurunda Zuma silahkan ditanggapi untuk kesaksian dari siapa namanya yang mu'alaf ke Yahudi tadi, hostnya Rabi Tovia. Iya. Jadi seperti yang saya bahasakan tadi ya, bahwa mereka akan menghalalkan segala macam cara demi untuk memberikan kesan pada dunia bahwa mereka itu adalah ajaran yang tertuntun dengan rapi dari para nabi-nabi yang kemudian diajarkan oleh Yahudi sebagai pilar pengajaran terakhir tentang Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang mereka harus tekankan. Nah, tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa mereka di mayoritas Yahudi akan tampil ke Yahudi-Yahudian, dan ketika mereka itu berada di mayoritas Islam, maka sebisa mungkin materi yang mereka jajakan adalah materi yang nampak, kelihatan, terasa bahwa materi mereka, penampakan mereka itu ke Islam-Islaman. Nah, secara garis besar kita bisa melihat mereka menggunakan dua mata pisau yang bisa saja mencelakakan siapapun kalau orang-orang itu tidak jeli menggunakan akal sehat dan wahyu dari Tuhan. Kenapa saya katakan? Karena di dalam kitab mereka itu, khususnya di negara kita ini, ya seperti yang dilakukan oleh yang bersaksi tadi, menutupi kebenaran daripada esensi sejarah tentang kepribadiannya, tentang sejarah hidupnya yang sebenarnya, maksud saya, dengan tipu-tipu daya, dengan cara curang. Demi untuk apa? Kembali lagi, jemaat. Endingnya di mana? Perpuluhan. Tuh, kembali lagi ke perpuluhan. Nah, kitab mereka itu ketika ditanya, mereka akan tersakiti dengan pertanyaan kita, bagaimana mungkin Anda bisa menjabarkan sebuah kebenaran sementara Anda hanya berpedoman kepada kitab terjemahan? Gak bisa. Karena untuk mengetahui sisi kebenaran sesuatu harus bersandar kepada original teks daripada terjemahan tersebut. Bagaimana bisa mengetahui bahwa seperti ini yang benar? Kalau original teksnya itu sudah dihilangkan.
Sama seperti Al-Quran. Al-Quran dan terjemahan Al-Quran. Itu senantiasa bersanding dia. Ketika terjemahan ini ya mengalami perubahan, atau terjemahan ini berbeda dengan terjemahan yang lain, meski dalam edisi bahasa Indonesia misalnya, maka apa yang terjadi? Orang Islam itu akan kembali kepada original teksnya, meninggalkan terjemahan. Nah sekarang kalau mereka antara babi dan babi hutan, mana yang ingin dijadikan sebagai acuan kebenaran? Sementara mereka tidak menyertakan original teksnya. Jadi kebenaran yang mereka jejakin itu adalah kebenaran semu. Inilah dasarnya kenapa mereka menggunakan terjemahan. Bukan karena kehilangan arah, tidak. Perjanjian lama yang notabene-nya ada kitab Tanak masih kok dipegang, kitab orang sahabat-sahabat saudara-saudara kita dari Bani Ismail masih memegang kitab mereka dalam versi Bani Israel itu mereka masih memegang kitab mereka dalam original teksnya. Ada kok, tapi kenapa mereka tidak gunakan itu? Nah, kembali lagi perjanjian baru. Mereka sadar kok bahwa mereka memiliki, ya meskipun itu hanya salinan-salinan manuskrip yang tidak jelas adanya sumbernya, tapi mereka punya original teks daripada perjanjian baru itu. Kenapa mereka tidak lakukan seperti yang dilakukan oleh Al-Quran, oleh kodifikasi Quran? Itu disebabkan karena misi utamanya adalah firman itu telah menjadi perpuluhan. Kalau disertakan original teksnya, hilang itu. Hilang. Ada loh. Hilang. Ada LAI mencetak kitab PL dalam bentuk dua bahasa. Ada Ibrani plus Indonesia. Ada juga yang Arab plus Indonesia. Tapi buku-buku ini tidak dijual di Gramedia. Artinya, dan itu pun kalau mau pesan harus ke LAI gitu. Cuman yang jadi problem, tetap aja terjemahannya menyimpang. Iya, jadi saya paham Adinda, saya paham Dinda Yusak. Yang antum sebut itu saya paham. Yang mereka jadikan bahasa Hebrew itu adalah bukan dari asalnya, tetapi terjemahan mereka yang kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa Hebrew. Sama aja. Sama aja, tujuannya sama aja. Tidak kembali kepada esensi kebenaran itu sendiri. Nah, karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa perjanjian lama menggunakan kitabnya Bani Israel dengan terjemahan. Menggunakan kitab perjanjian baru dengan terjemahan. Lalu kemudian lucunya di sini, misionaris ini, seperti yang dilakukan di video tadi. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara busuk. Kenapa saya mengatakan? Contoh kasus. Orang Islam tidak pernah memahami apa kata Rasul itu sebelum Al-Quran itu diwahyukan. Betul ya? Betul. Iya. Kata Rasul itu tidak ada di Jazirah Arab sebelum Al-Quran itu diwahyukan. Nah, kemudian kitab mereka ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apostolos itu ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi larinya justru ke bahasa Al-Quran. Harusnya utusan. Oh, itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terus kenapa larinya ke bahasa Al-Quran? Nah, inilah cara-cara licik yang mereka lakukan. Nah, belum lagi kalau kita melihat bagaimana, khususnya di negara ini ya, saya selalu konsen di negara ini ya, meski teman mencoba untuk mencari akar titik permasalahannya di luar sana. Di Indonesia ini khususnya adanya plesetan-plesetan terhadap Al-Quran. Ya. Meski pada dasarnya plesetan ini berasal daripada seorang penginjil Anis Soros, mungkin semua Kristolog Indonesia itu tahu bagaimana surat Al-Iman, At-Tajassud, Al-Muslimun, Al-Wasaya itu dibuat dengan mengatakan itu adalah Al-Quran. Mereka menyebut dengan sebutan De Furqan, nama lain daripada Al-Quran. Tetapi isinya apa? Menggunakan bahasa Arab, tapi isinya memuji-muji Tuhan pagan berupa manusia bernama Yesus. Nah, ini adalah tindakan yang memalukan dan menjijikkan bagi kita yang tahu tentang Al-Quran. Ya, menjijikkan. Kita umat Islam, menurut mereka kita ini adalah kaum fana, rendah. Tapi kita tidak pernah melakukan cara-cara busuk seperti itu. Ya, kita tidak pernah mengajarkan
para ulama, para pemuka agama Islam itu tidak pernah mengajarkan sistem-sistem syiar Islam dengan cara-cara seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh pendeta R. Muhammad Nurdin, seorang murtadin yang menghina Islam tetapi cinta terhadap nama yang berbaur Islam. Demi apa? Demi perpuluhan. Dia itu apa coba? Dia itu cerdik dan memberikan satu konsep kepada pengikutnya. Dia mengatakan gini, saya membuat sebuah tulisan karya tulis, dan karya tulis itu saya bentuk dalam rupa buku agar dibaca oleh umat Kristen katanya. Kemudian disalurkan kepada umat beragama lain. Ya, dia katakan saya membuat karya ini untuk kalangan sendiri, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian kata dia. Tapi pada hakikatnya sebenarnya buku itu tujuannya kepada umat Islam yang ada di negara ini. Ya. Buku-buku yang dijual itu adalah buku-buku yang di dalamnya memang sudah luar biasa. Contoh, ketika di Gramedia itu pernah ya, saya membaca buku As-Sadiqul Masduq, ya, kebenaran yang benar. Terus kemudian Asirul Lahil kalau nggak salah ya. Lalu ada lagi buku yang dibuat oleh misionaris ini, ayat-ayat penting dalam Al-Quran. Itu juga dia buat, misionaris ini. Demi untuk apa? Untuk perpuluhan. Makanya ada konsep, buatlah kandang lebih dahulu, meski belum ada dombanya. Buat aja kandangnya, mengenai dombanya belakangan. Makanya apa yang terjadi? Mereka sewa, mereka jual sembako, lama-lama kebaktian, lama-lama menjadi rumah ibadah. Itu mereka buat kandang, padahal kiri kanannya adalah umat Islam. Kata mereka, gampang itu, masalah dombanya gampang, yang penting buat kandang dulu buat menampung mereka. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa yang terjadi selama ini itu. Jadi mereka buat kandang, lalu dombanya nanti belakangan. Ya, mungkin itu ya dari saya, sahabat-sahabat yang ada. Yang terpenting kemudian misionaris yang ada di negara kita ini khususnya, mereka melakukan pelesetan terhadap Al-Quran, mereka mengaku-ngaku mantan haji, mereka mengaku-ngaku pernah mondok, ya, lalu mereka membuat sekolah dan juga membuat tawaran kerja, kemudian lapangan pekerjaan. Ya, itulah misi-misi yang mereka lakukan. Kemudian apalagi membuat rumah sakit. Ya, itu banyak yang ya sebenarnya bagus buat rumah sakit, tapi di balik itu ada tujuan, ada niat yang mereka ingin capai. Silakan ditambahkan. Terima kasih. Masya Allah, Gurunda, syukron. Mantap. Sekarang Ikhwan Filah kita akan mendengarkan dari yang sudah bergabung terlebih dahulu ya. Dari Valen, silakan Valen ditanggapi mengenai fenomena bunglon yang baru hangat-hangat terjadi di Israel sana. Seorang Tritunggal cabang Israel berpura-pura menjadi rabi Yahudi lalu ketahuan sampai ke akar-akar tulang ekornya ketahuan. Silakan Valen. Oke, dengar suara saya ya. Lumayan diperbesar lagi aja. Bentar. Ya, oke, jadi dengar ya. Ya, bisa lah, lanjut. Nah, jadi Assalamualaikum ya semua yang ada di ruang meeting dari Pak Zulfikar dan juga para netizen yang dibawa, netizen dari channel Bang Zuma dan juga Pak Zulfikar ya. Saya akan berbicara sedikit tentang fenomena yang disebutkan dalam tema malam hari ini ya. Kita tahu apa sih maksud dari tema itu gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang fenomena bagaimana seorang Kristen memakai jubah Yahudi udah dari dulu. Di era Misnaik udah dari dulu dan itu terus menerus gitu. Jadi ada orang yang berdarah Yahudi, dia mengajarkan iman kekristenan gitu. Ya kalau mau tahu situsnya ada banyak. Jew for Jesus ya. Jew for Jesus itu adalah salah satu situs Yahudi Tritunggal. Terus habis itu apa lagi? One for Israel.
One for Israel. Nah, itu adalah situs-situs Kristen Yahudi Tritunggal, dan itu tidak diterima ya. Jadi gini, tradisi kami itu mengajarkan begini. Siapapun orang Yahudi yang menyatakan bahwa Jesus is God, dia di-kick dari Yeshiva. Jadi ada persamaan gini, ada persamaan itu misal gini. Kalau ada orang convert nih, orang convert dari Goy ke Yahudi. Setelah orang itu convert, habis itu dia keluar, dia nggak diterima lagi sama orang Yahudi, dia out. Di-ban. Itu sama dengan halnya orang Muslim. Ketika orang Muslim keluar dari keyakinan Muslim, udah nggak dianggap. Ini persamaannya. Jadi fenomena yang seperti itu udah dari sana, udah dari dulu di era Misnaik udah ada. Bahkan di abad di Samsu, abad 234 ya, Arius, Athanasius, Eusebius, Irenaeus, Konstantin, bahkan di Konstantinopel udah dari dulu. Jadi itu sudah menjadi hal yang biasa. Makanya di pihak Judaism itu ada yang namanya situs Jew for Judaism. Jadi gunanya situs Jew for Judaism ini mengcounter daripada mereka Kristen yang berjubah Yahudi, yaitu Judaism fake. Jadi ada penipuan di situ. Dan ini udah sering dibahas sama Rabbi Skobek dari Jew for Judaism. Bahkan kalau kita ngelihat dari Rav Tovia Singer sendiri di Outreach Judaism juga udah lama membahas kayak begini. Jadi mereka punya istilahnya itu udah profesional gitu. Dan mereka akan melakukan segala cara untuk merubah orang Yahudi menjadi orang pagan. Karena konsep mereka adalah konsep pagan. Dan itu udah diketahui gitu. Jadi ada satu visi dan misi bagi mereka untuk mengkristenkan orang Yahudi. Kan di Israel itu kan paling banyak kan orang dari otoritas utama, ya. Baik dari konservatif, terus dari reform, terus dari ortodok Judaism sendiri. Itu sekitar 90% mereka agamanya bukan agama pagan, tapi yang lainnya ada juga Kristen dan Muslim juga ada di sana gitu. Yes. Nah, jadi untuk fenomena seperti ini ya bakal ketahuan lah sama orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi sendiri udah punya banyak situs untuk mengcounter Kristen yang memakai jubah Yahudi. Jadi mereka akan memakai talit ya. Sebenarnya orang Goyim itu nggak boleh pakai talit. Bnei Noah sendiri, Bnei Noah itu nggak boleh pakai talit, sekalipun Bnei Noah itu adalah Judaism, tapi dia nggak boleh pakai talit. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena porsi Torahnya berbeda. Sama halnya kok kalau gue ngomongin begini nih, Bnei Noah dengan Bnei Israel dengan Bnei Ismail mereka punya porsi yang berbeda. Tetapi di antara ketiga ya, baik Bnei Noah, Bnei Israel dan Bnei Ismail ini menyembah satu Tuhan. Itu fundamentalnya di situ. Jadi visi dan misi orang Yahudi itu sama. Dia punya visi dan misi sesuai dengan Torah gitu. Untuk membuat semua manusia menyembah satu Tuhan. Nah, muncul kan yang namanya agama baru. Bahkan kalau di dalam tradisi kami itu mengatakan Jesus ini Kristen gitu. Not stream. Ya, Kristen udah dianggap itu aja sak, dibuka-buka terus serangan aja kan ya. Jadi Kristen. Makanya orang-orang Yahudi tidak mempercayai gitu. Tapi oleh karena toleransi, orang Yahudi masih punya istilahnya hati nurani lah. Silakan kalian tinggal di sini. Makanya jadi orang Yahudi Haminim itu ada yang tersensor loh. Sebetulnya mereka itu kita kutukin loh tiap hari. Yes. Jadi misal gini, gue ingat kasus daripada Ustadz Somad ya. Judaism kalau tidak setuju omongan Ustadz Somad, dia bukan Judaism. Ingat nggak apa yang dikatakan Ustadz Somad? Apa tuh, Len? Ada jin apa? Jin kafir. Nah, kalau Judaism tidak setuju apa yang diomongkan Ustadz Somad, dia bukan Judaism. Di dalam Mishneh Torah itu kita nggak boleh makan hasil dari persembahan pagan. Anggur sama dengan Islam juga ya ternyata ya. Ya sama. Makanya kita sepupuan Satsugi. Nah jadi di situ anggur kalau yang orang apa namanya pagan juga nggak boleh. Ya jadi kalau kita kan di dalam Mishneh Torah itu kan kalau kita membungkuk dari hasil pagan itu kan nggak boleh. Salib itu adalah pagan.
nggak ada tradisi Yahudi. Di dalam tradisi kami, salib itu adalah tradisi Yahudi, nggak ada. Salib, that is paganisme. Jadi nggak ada. Makanya fenomena orang-orang yang pakai jubah Yahudi, dia pakai talit, dia pakai tzitzit, terus habis itu dia pakai tefillin. Mereka menyamar gitu. Tapi terhitung. Tapi ya tahu sendiri, Achilles ya terhitung. Cover. Udah jahrah ya. Jadi seperti itu. Jadi udah nggak kaget di era Misnaik udah ada orang kayak begitu. Siap. Thank you Len untuk pencerahannya ya. Jadi memang Ivan Villa untuk komunitas Yahudi sendiri ternyata memang ini sudah tidak asing lagi untuk mereka, sehingga banyak organisasi-organisasi legal untuk mengcounter mereka begitu. Berbeda dengan Muslim yang insya Allah ZCC mengarahnya ke sana. Doakan saja gitu. Doakan saja. Dan terlebih kita juga sudah ada yang terdahulu sih, seperti contohnya ya PMA begitu. Jadi insya Allah akan makin banyak lagi generasi kita ke depan yang membuat counter, kalau kita bahasanya anti pemurtadan ya, kalau mereka anti misionari, tapi dalam hal core-nya itu sama. Lalu sekarang sebelum kita lanjut lagi ke videonya, kemudian kita akan bahas dari berita-beritanya mengenai bagaimana sih sepak terjangnya si Bung Lon ini, yang pura-pura menjadi rabi Yahudi ini. Kita akan dengarkan dulu dari Statsugi. Statsugi silahkan. Kalau menurut saya sih ya, yang menjadi korban bunglon mereka itu pertama ya orang-orang pagan itu. Ketika ada perintah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ternyata kalau saya amati bahwa Kristen pada awalnya itu dimodifikasi bukan untuk Israel, tapi untuk orang-orang pagan, seperti surat-surat Paulus kepada orang Roma, kepada orang Galatia, orang Efesus, Korintus, dan sebagainya itu. Nah, mereka ini yang jadi korban pertama dari ajaran Paulus itu, sehingga Kristen disinkretiskan dengan agama-agama pagan, dan kita tahu sampai sekarang tata cara ibadah mereka, ya ibadah mereka, hari ibadah mereka adalah hari ibadahnya orang-orang pagan. Makanya dalam bahasa Inggris disebut Sunday, sun matahari, day hari matahari. Betul enggak tuh? Betul. Ya kan? Betul. Nah, iya. Ibadah mereka kan ngambil dari orang pagan, bukan dari orang Yahudi, karena orang Yahudi yang dikuduskan itu adalah hari Sabat. Nah, sementara mereka mengkuduskan hari matahari itu, Sunday, ya, kan begitu. Kemudian Natalnya juga diambil dari perayaan orang-orang di Roma pada masa lalu, kan begitu. Jadi yang menjadi korban pertama kebunglonan mereka itu ya orang-orang pagan itu. Lalu terus berkamuflase, di mana dia tinggal akan menyerupai agama mayoritas itu. Ketika negara Indonesia, seperti kita lihat yang video pertama tadi, bahasanya ke Arab-Araban, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam bahasa Arab. Itu semua itu untuk apa? Untuk kamuflase, saudaraku. Bukan untuk tujuan kalangan mereka sendiri, tidak. Ada sasaran-sasaran yang mereka raih supaya domba-domba itu semakin banyak mereka mereka peroleh begitu. Maka benar yang dikatakan gurunda saya bahwa firman telah menjadi perpuluhan. Nah, supaya firman jadi perpuluhan ini bagaimana ya? Cara-cara licik itu harus dipakai untuk menipu orang bahwa seolah-olah agama yang ada di tempatan itu. Mungkin kalau di Hinduan. Ketika di Islam tampil ke Islam-Islaman. Nah, supaya orang-orang ini menganggap, oh ini dari Tuhan juga ini. Kitabnya mirip seperti kita, ada Rasul, ada Allah, ada malaikat, ada Nabi, ada Roh Kudus. Sama seperti mirip kita ya. Di Islam juga ada Roh Kudus, ada Isa. Apalagi kalau kita lihat Bible yang terjemahan lama, walah mirip sekali. Isa, Yahya, begitu dia pakai gitu. Nah, ternyata usaha-usaha mereka itu saya bilang ya stagnan, lumpuh, jalan di tempat. Faktanya sampai sekarang juga mereka masih minoritas. Walaupun dengan cara menipu seperti itu, tetap saja mereka minoritas, tidak bisa menjadi mayoritas.
Begitu sebenarnya. Siap Satsugi. Terima kasih untuk penguatannya ini mengenai topik yang kita bahas hari ini, karena sungguh sangat apa sih gimana sih perasaan kita tuh Ivan Pila antara apa ya, lawak dan menjijikan itu dicampur gitu. Jadi Iya, kayak apa betul. gitu. Boleh saya ikut komentar sedikit? Boleh banget, Pak Zul. Sahur, jangan dulu. Enggak, belum waktunya sahur. Enggak loh. Itu tadi Mas Zuma mengatakan bahwa firman menjadi perpuluhan. Kalau agama Kristen itu bisa nggak dikatakan agama modifikasi? Ya iya, Sinkretisme. bisa lah. Bisa juga ya? Iya. Makanya saya katakan tadi modifikasi pertama itu bukan untuk orang Israel, tapi untuk orang pagan. Bagaimana orang pagan itu bisa mengikuti ajaran itu, dipakai istilah mereka identitas dan begini itu. Tapi kalau Makanya tidak semua disertakan dimodifikasi, original teksnya supaya bisa dimodifikasi. kalau mau dimodifikasi itu kan termasuk arahnya ke baik toh. Gimana? Kalau Pak Zul? mobilku modifikasi yang 2 WD jadi 4 WD kan baik. Iya. Rumahku Nah, tak mobilnya Pak Zul ini udah bisa dibilang agama Tamiya jadinya. Ada Ustadz Yonatan Nanda rupanya juga. Masya Allah. Iya. Karena Yonatan, assalamualaikum ya akhina. Karena Yonatan, silakan dibuka dulu mute-nya. Mungkin lagi menjauh dari perangkat mungkin. Iya, Kanda Yonatan, aduh. Nggak tahu loh, Kanda Yonatan ini ikut datang juga. Kanda Yonatan nanti kalau misalnya udah connect ke perangkat, chat ya supaya kita bisa memberikan waktu dan kesempatan. Sementara itu, Pak Zul, tadi kan sedikit lagi mungkin bisa diiniin. Videonya? Ya, videonya. Oke, kita lanjut. Bukan puluhannya Pak Jul. Modifikasi. Jadi Tamiya tadi. If you have to lie or if you have to, do whatever you got to do, just make it happen. And it's really a sad thing. It's really a sad thing. In the Messianic movement, this way of sort of exaggerating a former religious affiliation in order to lend credibility to your message. Because if you say, look, I was a former secular Jew, knew nothing, and I became a Christian, what does that mean? It means nothing. But if I was really an Orthodox Jew, then so people just exaggerate their religious affiliation ex post facto in order to go, there are Messianic leaders who say that they were Jewish and they were completely never Jewish, never. And they just make it up. They just invent it completely. Karena ada musiknya itu. Lanjut. Udah? Ya itu. Ada musiknya. Ada musiknya ya. Bahaya itu nanti. Oh iya siap. Nah kalau begitu, jadi tadi Rabbi Tofia itu udah menyimpulkan bahwa betapa menyedihkannya pergerakan mereka begitu. Karena gimana ya, mereka berani muka badak gitu, berani melakukan hal-hal yang memalukan di depan orang banyak tanpa memberikan hasil yang setara dengan apa yang telah dilontarkan oleh jemaat-jemaat mereka di gereja dunia ini gitu. Jadi nanti di berita-berita itu disampaikan Ivan Villa bahwa ada yang menggelontorkan dana $15 juta, $25 juta begitu untuk infiltrasi berbunglon-ria di Israel sana. Tapi yang didapatkan apa? Pengikut Tritung yang asli Yahudi ini hanya sedikit gitu. Jadi nggak sepadan dengan apa yang dikorbankan dari dana yang dikeluarkan. Malah banyak yang menjadi Tritung itu ya datangnya ya bukan dari Israel sendiri, bahkan bukan Yahudi sendiri, tapi ya emang orang-orang peranakan Yunani semua gitu loh, peranakan Eropa semua yang menjadi Mesianik Yahudi itu. Bukan Yahudinya sendiri, kan kasihan gitu, ironis. Yang kasihan siapa ya? Jemaat-jemaat awam Tritunggalnya sendiri yang capek-capek dagang hotdog, capek-capek dagang koran gitu, nyumbang ke gereja untuk hal yang sia-sia gitu. Ujung-ujungnya masuk neraka, dunia nggak dapat apa-apa, akhirat
tulang belulang, kerak neraka. Aduh, kasihan banget, kasihan banget. Sekarang kita lanjut ya ke berita. Jadi di sini kita akan lanjut ke berita. Nah, untuk Bro Valen dan juga Kanda Yonatan yang baru bergabung, untuk semuanya ini bisa dilihat di screen. Ini dari theguardian.com. Guardian.com ini sama seperti kompas.com atau tribun.com gitu. Media-media berita yang objektif dan dipandang di Amerika sana, kalau The Guardian ini. Jadi kita lihat judulnya, Jerusalem Rabbi accused of being undercover Christian missionary. Jadi Rabi Yerusalem tertuduh telah menjadi misionaris sembunyi-sembunyi gitu. Nah, ini tadi kita udah baca di awal, kita langsung aja masuk ke sininya ya. Lalu mungkin Ivan Villa, kok dari mana kok Yahudi bisa tahu? Kenapa Yahudi bisa tahu begitu? Kenapa bisa ketahuan ini? Undercovernya yang selama 7-8 tahun ini kok bisa ketahuan? Dari sini Ivan Villa. Behadrei Haredim, an ultra-orthodox website that first reported the news, said the incident blew up a week ago. Jadi seminggu kemarin itu, jadi kita ketika puasa minggu pertama itu, ini blow up nih berita ini di Israel, rame-ramenya. After the man's 13 years old daughter, jadi anak perempuannya yang berumur 13 tahun, bilang kepada teman sekelasnya, that Jesus accepts everyone even if they are wrong. Nah, di sini takianya ketahuan, yang namanya bocah polos lah ya, gitu. Kalau misalnya disuruh kamu takia berbohong demi kebesaran nama Kristus, nggak bisa, mereka itu belum bisa. Nah, ketahuannya di anaknya ini. Jadi ketika lagi ngobrol sama teman sekelasnya, dia bilang nih, Yesus itu menerima semua orang walaupun mereka salah, katanya. Duar, meledaklah Yahudi ini. Anak-anak Yahudi inilah, kok ada nama Yesus disebut gitu. Lalu ini Yahudi atau bunglon berbungkus Yahudi? Nah, di situ. Terus di sini dibilang, he quoted a resident as saying that the neighborhood was in a great shock. Jadi tetangga-tetangganya langsung dalam kekagetan yang besar, yang masif gitu ya. Seluruh tetangganya tuh kaget loh. Langsung Behadrei Haredim alleged the family emigrated to Israel. Lalu ini menyatakan gitu keluarga ini imigrasi dari ke Israel dari Amerika Serikat menggunakan forged dokumen atau dokumen palsu ya. Jadi dia bertakiaria, nggak cuma ucapan tapi perbuatan, sampai dokumen dipalsukan Ivan Villa. Pretending to be the descendant of the Holocaust survivors. Berpura-pura sebagai keturunan dari korban Holocaust. Nah, under Israel law, all Jews, no matter where they born, can become citizens. Jadi memang dalam aliyah atau hukum ini ya, hukum menempati tanah Israel itu, kalau misalnya darah Yahudi, mereka bisa begitu. Dan uniknya, cakepnya ini mereka bisa gitu, pakai dokumen palsu bisa tembus. Gitu. Ada pendananya soalnya. Yes. Gitu loh. Ini pasti si forged dokumen ini nggak abal-abal Ivan Villa. Pasti sangat terlihat aslinya gitu, sampai bisa mengelabui imigrasinya Israel sana. Nah, terus ini Beneinu, from our information it appears that there is no sign or proof that the family has Jewish roots. Beneinu yang kita bahas tadi, yaitu organisasi anti misionaris di sana, mendapatkan informasi bahwa nggak ada tanda dan bukti bahwa keluarga tersebut, si Rabbi Mikhail ini, mempunyai akar Yahudi. Di sini nanti lebih shock lagi nih. Di sini. Mana ya? Aduh, ini udah habis sebentar. Ini kalau nggak salah ada di sini. Nah, ini nih ya. Di sini dibilang. Jadi kalau gini ya, kalau dia keturunan ibu, dia bisa ke United States United States di pertengahan tahun, di abad 19-an gitu. Ketika nenek moyangnya El Cohen ini dilahirkan. Nah, El Cohen atau si Michael El Cohen kan nama lengkapnya, ini mengklaim bahwa ibunya ini adalah Yahudi. Tapi ternyata itu dusta, bertakia. Bradley, salah satu anggota anti misionaris tersebut, menemukan bahwa ibunya El Cohen adalah bernama Patricia Springer.
Yang neneknya atau ibunya Patricia Springer ini adalah Shirley Gertiser. Shirley mother, nah ibunya Shirley, nenek moyangnya lagi adalah Bessie Knowles. Lahir tahun 1908, meninggal tahun 1956. Menurut data yang didapatkan oleh Bradley, Bercy Stiger was buried in the Baptist Cemetery of Salem, in Salem County, New Jersey. Jadi, nenek moyangnya si Rabbi Takia Michael L. Cohen ini adalah seorang Tritunggal Baptis. Duar, meledak lagi, coba. Makanya tadi hamba bilang itu sampai ke tulang ekor-ekornya ini ketahuan takianya gitu, si pembohong ini, pendusta ini. Ya iyalah, itu organisasi anti misionaris profesional. Pasti linknya banyak. Nah ini, when contacted found by the Jerusalem Post. Nah jadi ini si Jerusalem Post-nya ngontak ya, si koran Jerusalem Post-nya ngontak. Si L. Cohen nutup sepihak gitu, ditutup gitu, nggak mau ngobrol. He did not answer the question on whether his parents were William Thomas Eck, Patricia Eck gitu. Lalu kemudian ya begitulah Ivan Villa. Jadi oh ya mukanya kita belum ngelihat ya mukanya, sebentar nanti ada mukanya. Ini ada di sini kalau mukanya itu ada di. Nah ini mukanya nih. Tada, lihat dong. Kelihatan nggak? Kelihatan mukanya Ivan Villa? Banget ini beritanya. Udah bertahun-tahun yang lalu, bro. Yes, karena ini baru ketahuannya sekarang. Kan Rabbi Michael ini, nah ini mudanya. Ini istrinya yang meninggal itu yang ini, Yitz. Dan ini Call Life ini adalah websitenya Rabbi Coley, double L dia. Nah ini mukanya itu begini. Lihat, betapa mukanya sangat Yahudi sekali ini si Bunglon ini ya. Dulu agak kurusan ya. Aduh. Nah ini adalah istrinya Rifkah Joy Weber. Apalagi dia pakai peot. Ya mereka pakai peot. Dia pakai peot tuh. Pakai peot dia tuh. Ada peotnya. Apa peot itu? Peot itu yang nah itu peot namanya. Nah terus sekarang bentar. Fotonya nggak keluar ya? Fotonya harusnya keluar nih. Masih download itu. Nah jadi ya begitulah Ivan Villa mengenai mengenai Bunglon ini memang ternyata fakta yang mesti kita terima kenyataannya adalah hal-hal menjijikan ini tidak hanya terjadi pada komunitas Muslim, tapi komunitas Yahudi pun terjadi. Dan kita tidak menutup kemungkinan seperti yang dibilang oleh saudara-saudara kita dari Yahudi, Yitzhak dan Valen, bahwa agama-agama lain pun mungkin akan terinfiltrasi begitu. Dan seperti riset yang gue lakukan kemarin-kemarin mengenai teroris Tritunggal di dunia ini, sepertinya di India pun begitu gitu. Karena di India ini basis-basis Tritunggal fundamentalis ini sangat banyak, terutama di daerah utara. Jadi memang tidak menutup kemungkinan agama-agama lain pun terserang oleh parasit yang seperti ini. Sehingga ya kita ini aja lah cukup tertawakan. Dan mungkin kalau pesan dari hamba pribadi sebelum kita ke Ivan Villa yang lainnya, kalau misalnya Ivan Villa menemukan segala sesuatu yang berbau dengan misionaris, penginjilan, indomisasi begitu, itu jangan dilaporin polisi dulu, ditangkap, direkam, ajak dialog, nanti kirim ke JCC, kita akan tampilkan itu mukanya, tanyain denomnya dari mana, dapat dana berapa. Karena ketika mereka penginjilan nih, anggaplah berhasil memurtadkan Muslim yang kelaparan. Nah, nanti Muslimnya dapat keselamatan, dia dapat 2 juta, biasanya kayak gitu. Silakan Ivan Villa yang lain. Mungkin kita dari Stasugi dulu. Stasugi silakan. Saya sudah cukup saya kira, yang lainnya saja. Oke, kalau begitu Stasugi, thank you. Sekarang Bro Valen baru ini kan telat gabung. Silakan Bro Valen. Ya. Jadi kalau orang masuk Israel itu dia kalau ada surat, kalau misalnya ya dari keturunan ibu
ya dia kita disebut sebagai Yahudi, gitu. Tapi bukan Judaism. Ini harus diperhatikan gitu loh. Kalau dari keturunan ibu, dia masih ada darah Yahudi. Berbeda dengan Judaism. Karena di Yahudi nggak semua mereka share kan gitu. Tapi kalau dia dari silsilah dari eksklusif dari ayah dia, baru dia Judaism. Sama kayak gini, Abraham dulunya itu kan Ifrit. Dari Ifrit turun lagi ke Bani Israel. Bani Israel turun lagi ke Farisi. Farisi turun lagi ke Orthodox Judaism. Itu urutannya kayak begitu. Makanya kalau dari pihak, misal kayak contohnya si Billy, ibunya Yahudi, dia harus convert dulu. Nggak bisa dia kalau mau masuk Judaism convert dulu. Tapi kalau dia masuk ke Israel, dia bisa gitu. Banyak orang yang nyamar di sana, banyak. Bahkan kalau kita nggak di sana, orang yang jualan, itu kan ada yang jualan, misal kayak orang Holy Land gitu. Dia kan pasti beli yang namanya oleh-oleh kan. Itu yang jualan talit, segala macam itu sebenarnya nggak diperbolehkan. Di dalam halakha itu nggak diperbolehkan. Ada satu penjual dari kekristenan gitu. Ketika dia ditanya, waktu itu kan dia orang-orang Yahudi yang percaya sama Yesus aja, dia juga melakukan yang namanya sakarit, minta dan ma'arif kan, ada tefillah juga. Tapi di dalam tefillah dia berbeda dengan sidur yang kita punya. Gitu. Misal kita pakai Sephardic atau Askenazi, ketahuan kan di situ. Dia pasti nyebut, misal kayak begini, Baruk ata Adonai Eloheinu melek haolam bisem Hashem. Kalau mereka kan bisem Yeshua Mashiach, ketawanya di situ. Dan ketika dia ditanya, apakah engkau mempercayai Yesus sebagai Masiah, dia nggak akan berani jawab gitu. Kalau dia berani jawab, tidak, dia dicap sebagai dia maksimo beyikro gitu. Jadi dikucilin di situ. Iya, jadi nggak apa namanya, dalam hukum aliyah ini atau perpindahan Yahudi diaspora kepada tanah Israel itu memang garis ibu itu diakui ya, Len ya, begitu ya? Diakui, tapi dia bukan berarti arus utama. Nah ya, tapi bukan berarti arus utama begitu. Apalagi zaman dulu itu pernah terjadi tuh siapa ya? Ada Mesianik Yahudi mau pindah, tapi gara-gara dia Mesianik Yahudi ditolak itu. Itu tahun berapa kejadiannya itu mungkin dari pandangan Askenazi ya. Kalau dia terpapar ajaran kan ada yang Sephardic, Askenazi kan ada. Itu udah kalau dari pandangan Askenazi mungkin bukan nggak bisa, tapi emang dipersulit. Ada tanda kutip beda sama kalangan Sephardic. Kayak semacam dites dulu kalau dia berani menghina kekristenan publik di depan publik gitu ya, baru mungkin akan diterima. Jadi karena gitu, gini, baru iya gitu, sistemnya emang kayak gitu. Jadi kalau dia kelihatan bertoleransi dengan Kristen, dia akan selalu dicurigai. Iya, cakep. Nah itu tidak berbenturan dengan misfot tuh, kan ada misfotnya tuh. Kan dasarnya kan Torah ini boleh gitu. Misal gini, kayak minggu besok gua ada Zoom sama Rabbi Cohen dari Israel kan. Gue bisa ngajak Muslim, karena itu kan terbuka untuk umum, gue bisa ngajak Muslim untuk tahu kayak apa sih Bnei Noah itu, gue bisa ngajak gitu. Nanti kan berbeda, karena gue kan lebih condong ke Sephardic daripada ke Askenazi. Askenazi kan ya dibilangnya udah jelas ketat banget gitu. Iya, doi Jerman soalnya. Makanya bukan berarti orang nggak bisa konvert itu bukan berarti nggak bisa, tapi kalau Askenazi agak ketat gitu. Beda sama Sephardic lebih mudah. Minhagnya itu loh, lokal customnya itu memang ribet. Lebih toleran kalau gue bilang lebih toleran daripada Askenazi, karena Askenazi cukup ketat. Bahkan Askenazi sendiri, ya saya nggak akan ngomong. Ya lah, kita menghargai mengenai ketetapan yang ditetapkan oleh komunitas Yahudi, kita menghargai. Dan Muslim nggak akan sampai ada menurunkan harga diri, infiltrasi begitu ke Yahudi, pakai apalah peot lah, terus topi yang bulu tapi yang topi sulap begitulah, nggak akan kita sampai begitu. Jadi kalau masalah itu sebenarnya sih itu porsinya Bnei Israel gitu. Kalau orang konvert ya dia nggak ada masalah untuk memakai talit, nggak ada masalah.
Kalau ibunya Yahudi, dia juga nggak berhak untuk memakai tali. Sekalipun itu ibunya Yahudi, nggak boleh. Karena dia harus convert dulu, gitu. Itu yang. Terus kalau orang misal mau convert, kalau beli aja sih nggak ada masalah sih, wajar lah beli ya kan. Tapi kalau dipakai itu juga nggak boleh. Makanya Bnei Noah sama Bnei Israel dalam konteks sabat nih kayak gue lah, gue ambil contoh gue lah. Bnei Noah tidak terikat dengan porsi Torah yang sesuai dengan Bnei Israel. Kan sabat ada 39 melacha ya, Melachot. Iya, melacha. Ada 39 dan kita nggak di situ. Karena itu bukan porsi kita gitu. Kita memakai porsi kita Bnei Noah. Bnei Noah itu sama Judaism gitu, tapi porsinya berbeda. Aturan-aturan Torahnya berbeda. Nah, kayak begitu. Iya, nah gitu loh. Kalau Bnei Noah kan paham begitu batasannya mana nih, mana yang Yahudi, mana yang Bnei Noah. Tritunggal kan enggak. Bablas sama masuk sampai Yahudinya masuk. Sampai Yahudi. Permasalahannya Om Schreier, ini Ishak, Mompalan, kenapa sih mereka dengan kitabnya sendiri gitu harus kayak Bung Lendi ini, kenapa sih? Ya Coba. itu kan karena dihalalkan. Misinya kan begitu di dalam Matius, jadikanlah semua bangsa muridku kan gitu. Iya, lalu bagaimana teknisnya sama Paulus diiniin lagi, dihajar tanpa tata krama lagi. Ini kita lihat di 1 Korintus. Ini Ivan Villa kita mesti paham juga bahwa memang halal yang seperti itu. Maksudnya dikasih tahu Ivan Villa di luar sana gitu, Om Schreier. Begini, kita buka ini posisinya di sini, posisinya itu. Kenapa mereka bisa sampai begitu? Kenapa mereka bisa sampai sangat militan ya mengenai bertakia, berbunglon ria ini? Karena Matius 10 ayat 16 itu, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuat cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu. Itulah dasar yang mereka lakukan itu. Kalau menurut saya itu sih. Nah itu, terus fikihnya gimana fikihnya, Ustaz Sugi? Nah fikihnya dijelasin, fikih lagi banget. Oh gitu ya. Fikihnya dijelasin nih sama si Saul Tarsus. Nah ini bisa dilihat ya, di 1 Korintus 9 ayat 19. Betul. Ivan Villa ini dipahami ayat ini. Ayat ini yang menghalalkan cara-cara mereka berbunglon. Sungguh aku pun bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Iya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Takia untuk orang Yahudi ini. Legitimasinya di 9:20. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Seperti loh. Berarti bukan orang yang benar-benar hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sungguh aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan. 9:20. Lihat 9:21-nya Ivan Villa. Ini untuk kita. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Duar! Meledak. Mau kemana mereka takia? Ayatnya udah kita pegang nih, lehernya udah kita pegang. Inilah penghalalannya di sini gitu. Nanti ada di 9:22-nya, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Ya, orang-orang yang lapar itu mereka akan, oh kamu lapar ya, ini nih Indomie nih supaya makan, nah, gitu kan. Terus nanti terus bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Ya pokoknya mereka jadi apa aja yang orang butuhkan begitu. Apa butuh duit? Gua ada duit. Butuh apa? Butuh Indomie, gua ada Indomie. Butuh apa lagi? Butuh baju, gua ada baju. Butuh kosan, gua ada kosan. Nah, begitu mereka itu. 9:23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Oh iya, kalau butuh dugem, bikin gereja yang isinya dugem. Itu dia gitu. Ya, beginilah Ivan Villa yang bisa kita sampaikan. Sekarang kita mungkin sudah ke penghujung acara ya, supaya kita bisa lanjut berdialog dengan tritung-tritung yang sudah gregetan untuk dibahas nih. Jadi kita akan lanjut ke closing statement. Kita mulai dari, mungkin karena kita udah bahas semua, singkat-singkat aja kali ya. Ustaz Sugi mau pertama? Ya, bolehlah. Saya cuma berpesan saja kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live komen ya. Setelah kita tahu bagaimana sepak terjang mereka ya,
kita harus lebih waspada lagi. Kita awasi saudara-saudara kita, anak-anak kita, bagaimana pergaulannya. Jangan sampai menjadi korban dari penipuan-penipuan orang-orang yang berusaha menjajakan agamanya. Kita awasi mereka karena mereka sangat licik. Mereka akan tampil seperti Islam ketika bersama orang Islam. Mereka akan tampil seperti orang Yahudi ketika bersama orang Yahudi. Dan mereka akan tampil apapun, yang penting tujuan bisa tercapai. Begitu. Itu saja yang saya sampaikan, Saudara Akhi. Silahkan dilanjut yang lain. Siap, Ustaz Sugi, syukron. Dari tadi Valen Oda, Yits, silahkan closing statement-nya. Closing statement. Closing statement ini gimana? Pendapatnya atau apanya? Apa kesimpulan aja gitu, sebuah justifikasi, sebuah kesimpulan begitu, dengan fenomena ini. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kalau misalnya ada sekalimat dua kalimat juga lebih bagus. Kalau masukan dari aku simpel aja sih. Nah, cakep. Bagi yang beragama Islam, perdalam kitab sucinya, jangan mau ditipu oleh orang-orang Kristen menggunakan terjemahan Indonesia. Jadi sarannya adalah mempelajari kitab apapun itu harus tahu gramatika bahasanya. Kalau perlu beli kamusnya. Kalau perlu dikaji kata per kata secara kontekstual supaya nggak ditipu, karena orang-orang Kristen ini pasti juga akan berusaha untuk mengkorek-korek terjemahan terus dipelintir-pelintir. Oh, itu udah terjadi. Itu udah terjadi, tapi makin lama makin menggila gitu. Betul. Karena bahkan nih kita belak-belakan nih, orang sekelas Bambang Nursena, kalau di interview kan bahasa Arabnya pinter tuh. Nah, kalau orang awam mungkin tidak bisa membedakan, ini Arab conversation, ini Arab sastra kitab. Jadi kalau kelihatannya jago ngomong, wah udah kayak paling bener aja gitu. Padahal secara kamus sastra keagamaan pasti berbeda dengan percakapan sehari-hari. Begitu juga dengan Torah. Mereka berusaha memelintir terjemahan Torah dengan terjemahan bahasa Inggris yang ada. Jadi mereka nggak pernah berani menjelaskan, misalnya kalau pakai referensi Targum Onkelos atau Saadia Gaon, Aramaik dan Arabik, itu mereka nggak berani membahas kosakata terjemahannya dari bahasa Aram dan bahasa Arab. Yang dicari pasti yang Inggris, karena yang Inggris ini gampang untuk dimanipulasi. Kalau yang Aramaik susah karena mereka nggak menguasai. Yang Arab juga susah karena mereka nggak menguasai. Contohnya kata ruh dengan riyah aja mereka nggak tahu bedanya. Tapi kalau Inggris spirit sebetulnya ada dua arti. Pertama semangat. Nah, yang kedua dalam bahasa Inggris modern, dalam linguistik modern itu spirit itu bisa artinya juga ya hantu atau ghost gitu ya, atau arwah gitu. Nah, tapi dalam konteks yang lebih umum sebetulnya spirit itu artinya semangat gitu. Nah, mereka akan lebih mengarahkan kosakata terjemahan spirit ini ke arwah gitu. Padahal artinya bukan itu gitu. Nah, jadi bagi orang-orang yang menjalankan Torah, tentu dia belajar bahasa Ibrani yang baik dan benar sesuai dengan panduan kitab. Bagi orang Islam juga belajar bahasa Arab yang baik dan benar berdasarkan panduan kitab dan gramatikalnya. Supaya nggak ditipu oleh mereka-mereka ini. Oke, itu aja mungkin dari saya. Siap, thank you Yitzhak. Kemudian Bro Valen silahkan untuk menjustifikasi bagaimana nih antara komunitas Yahudi dan komunitas Muslim menyikapi fenomena ini. Karena banyak yang baru tahu juga kan gitu, kalau di Yahudi pun ada yang seperti ini. Silakan Bro Valen. Ya sama ya, simpel. Kita tetap menyembah satu Tuhan ya. Satu Tuhan yang Esa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan juga Ismail ya. Jangan sampai kita menyembah manusia, itu aja udah. Sip, cakep. Mantap. Singkat, padat, sip. Jangan sampai kita menyembah manusia, intinya itu. Mau mereka semua mau melintir kayak gimana kiri kanan, hanya nanti ujungnya, lu ngajak gue nyembah manusia, iya, tinggal. Oke, kita sekarang ke Gurunda panutan kita, Gurunda Zuma, silahkan closing statementnya Gurunda untuk fenomena bunglon yang lawak ini. Baik, saya sedikit aja ya, bahwa
salah satu keputusan Dewan Gereja di Indonesia ini itu adalah program kristenisasi yang mana programnya ini hampir di seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam, negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam maksud saya. Jadi mereka memiliki keputusan di mana keputusan itu mendapat legitimasi daripada gereja sedunia bahwa dunia ini hanya akan damai apabila seluruh dunia berhasil dikristenkan. Dunia ini akan damai apabila seluruh dunia menyembah pagan manusia. Lalu kemudian hal ini mencoba mereka realisasikan dengan metode-metode yang apapun yang menjadi cara atau jalan mereka untuk memurtadkan manusia dari agamanya sebelum masuk ke dalam agama mereka. Acuan mereka kemudian adalah keberanian, percaya diri, lalu kemudian didukung oleh dana, didukung juga oleh data dari kitab mereka, di mana dalam salah satu ayat yang paling populer yang mereka gunakan menjadi landasan untuk menghalalkan segala cara adalah di dalam Roma 5 ayat 20 ya kalau saya tidak salah. Di situ dikatakan bahwa di mana dosa bertambah ya. Jadi di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Tuhan menjadi berlimpah-limpah. Nah, itu adalah konsep yang mereka gunakan. Jadi meskipun dengan perbuatan berdosa, menipu, dengan ngaku-ngaku sebagai kiai, keluarga kiai, anak pondokan, haji, dan seterusnya, itu bukan masalah karena mereka sudah memiliki konsep dari kitab mereka, di mana dosa itu berlimpah-limpah, di situ juga karunia Tuhan akan semakin berlimpah. Lalu kemudian yang perlu diketahui oleh netizen ya, bahwa konsep-konsep tujuan dan juga kegiatan kristenisasi di negara ini itu tujuannya hanya satu. Apa itu? Mengurangi jumlah umat Islam di Indonesia. Nah, tentu kembali kepada apa yang saya katakan tadi, mereka akan melakukan cara-cara yang menurut mereka, ya meski itu adalah perbuatan dosa, karena dosa itu semakin banyak, maka semakin mendatangkan kelimpahan karunia dari Tuhan mereka. Maka muncul yang mereka katakan, yang saya katakan sebagai konsep rencana kristenisasi di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, rencana kristenisasi di bidang politik, kemudian kristenisasi di bidang informasi, bidang pembangunan, lalu apalagi kristenisasi di bidang hukum dan undang-undang. Jadi semua itu mereka setting sedemikian rupa supaya seperti yang saya katakan tadi, niatan mereka untuk menjadikan dunia ini damai, ya seluruh dunia harus menjadi Kristen, harus menjadi penyembah anak Maria. Anak manusia yang dikandung 9 bulan, dilahirkan menjadi manusia, kemudian dibunuh oleh manusia, itulah yang harus disembah oleh manusia sedunia supaya dunia ini aman menurut mereka. Tentu kita sebagai umat Islam, ya orang Muslim, ya baik yang dari Bani Israel maupun Bani Ismail, saya katakan semuanya itu adalah Muslim karena orang-orang ini adalah orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Teman-teman Judaism dan juga teman-teman Muslim, Islam khususnya, itu harus ya bahu-membahu untuk menghindari masyarakat negara Republik Indonesia ini dari penyembahan terhadap berhala. Kita harus mengajarkan umat Indonesia, bangsa Indonesia untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana amanat Pancasila. Kita tidak boleh menyembah kepada 3 sembahan. Karena itu melanggar undang-undang, melanggar Pancasila. Demikian dari saya. Terima kasih. Siap, Guru Nazuma. Terima kasih untuk pesan dan nasihatnya yang insya Allah bisa jadi amanah untuk kita semua dijalankan ya, Ivan Filah. Dan demikianlah setelah kita mengekspos. Ya, boleh Ahian, silakan. Ini masalahnya bukan masalah akidah ya. Dalam artian gini, ini untuk semua Ivan Filah yang ada di Zoom ZCC, ada di luar sana, ada di channel Zulfikar, Pak Zulkifli Abbas dan yang lainnya.
Satu yang harus kita tempuh. Kalau kita berdebat atau berdiskusi, tolonglah pakai Alkitabiah. Kalau Islam, Al-Quran bukan terjemahan. Ingat ya, Al-Quran dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa aslinya. Kalau Yahudi dengan Taurahnya, dengan bahasa Hebrew-nya. Kalau Kristen, monggo dengan terjemahannya, karena betul. Terjemahan. Ya, karena LAI lah yang menerjemahkan dari terjemahan dan terusnya. Terus kedua, insya Allah di Indonesia ini ada undang-undang penistaan agama, itu sesuai dengan perundang-undangan yang ada, dan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, termasuk hak asasi manusia, dan dilindungi semua pihak. Makanya dengan hal itu, kita akan terhindar dari penistaan agama itu sendiri. Insya Allah, kita harus begitu selamanya dan selalu. Untuk saudara-saudara kami sebangsa setanah air, umat Kristen, pelajari Al-Quran dan baik, dengan bahasa aslinya, bukan dengan terjemahan. Jangan ikuti CMCK, motong-motong ayat. Jangan ikuti Polzong. Dan mereka berdua ini, bukan kami di Zoom ZCC ini yang melapor. Ingat itu. Terima kasih, Bang Boris. Siap Ahian, syukron untuk penegasannya. Demikianlah Iwan Filah mengenai apa yang bisa kita bahas hari ini ya, fenomena bunglon ini. Karena emang kocak sih untuk dibahas, dan ini jadi pengetahuan bersama untuk kita semua. Bahwa memang ada yang seperti itu. Kelakuan muka badak seperti itu memang ada. Jadi sekarang kita tahu, Tritung Sabang Melayu mempunyai 2 divisi, Iwan Filah. Ingat-ingat nih 2 divisi ini. Pertama kadal, yang selalu ada di Manuk Bulu, yaitu kafir dari lahir, tapi pura-pura dia adalah murtadin. Nah, kan ini sering ketahuan nih, dan ini juga hal yang memalukan, gitu. Lalu yang kedua adalah bunglon. Bunglon ini memang dari awalnya emang udah Tritung, tapi sok-sokan bertingkah laku seperti Muslim, bertingkah laku seperti Yahudi. Nah, ini bunglon. 2 divisi ini adalah ujung tombak penyebaran agama Tamiya. Jadi itu semoga menjadi bahan lawakan kita dan bahan pelajaran kita bersama, selalu tetap dalam akidah Allah Azza wa Jalla, menyembah Tuhan yang satu, yang dalam kitab-kitab terdahulu dan juga Al-Quran sudah termaktubkan sifat-sifatnya konsisten sama, tidak bisa dilihat oleh makhluk, dan tidak perlu menjadi makhluk untuk berdrama ria mengampuni dosa-dosa manusia, karena Tuhan itu sesungguhnya Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Jadi nggak perlu pakai drama jadi manusia. Sehingga dukung terus Iwan Filah pergerakan kita untuk membentengi akidah umat, membantahi syubhat dan fitnah dari kufar laknatullah yang unyu-unyu semua sebenarnya, tapi masif dan intens. Dukung terus kita, YPMA, ZCC, Zulkifli M. Abras, kemudian Salam Akal Sehat, lalu dan channel-channel generasi baru nih seperti Ahian channel itu didukung juga, kemudian ada HMC itu didukung juga, disupport terus, like subscribe konsisten, dan channel-channel yang lainnya seperti ada banyak ya, sebenarnya ada banyak. Jadi nanti mungkin kita akan posting link-linknya di deskripsi supaya memudahkan Iwan Filah untuk like dan subscribe setiap konten yang ditampilkan. Dan yang terakhir adalah GMKC ya, Statsugi? Iya, betul. Nah, GMKC ini adalah gerakan menolak. Gerakan menolak channel Kristen. Nah, itu dia. Jadi jangan ditonton, jangan kita kasih makan. Ini berbeda dengan perang fisik yang dimana kita gembrungin semua ke sana maka hancur markasnya. Ini markasnya kita gembrungin semua ke sana, mereka makan mereka semua itu makin gak kelihatan lehernya karena AdSense yang kita berikan dengan berkunjung ke sana. Jadi Iwan Filah tetap selalu dalam giroh Islam, Muhammad Triun Slayer dan segenap umat CCC. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.